Dalam beberapa pekan terakhir terjadi sejumlah kasus anak yang membunuh orang tua. Dikenal dengan istilah parisida, pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya bisa berawal dari konflik dalam keluarga yang tidak terselesaikan maupun tekanan psikis. Masih lekat dalam ingatan, seorang remaja berusia 14 tahun di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tega menganiaya seluruh anggota keluarganya menggunakan sebilah pisau. Ayah dan neneknya tewas seketika, sementara ibunya selamat meski sempat kritis di rumah sakit. Hingga kini belum terang benderang apa sebenarnya yang membuat remaja lelaki itu gelap mata. Adanya dugaan pelaku mengalami tekanan psikis terkait nilai akademis masih didalami polisi. Sebelum tragedi berdarah itu, orang tua pelaku sudah 4 kali membawa remaja tersebut ke psikolog. Itu ada berawal dari laporan guru, ya guru kelas karena suka tidur di kelas anak tersebut. Kemudian oleh karena itu dari ibu anak tersebut membawa ke psikolog untuk memeriksa. Itu yang terjadi. Di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, seorang polisi berpangkat Aibda dengan keji membunuh ibu kandungnya. Korban dianiaya menggunakan tabung LPG ketika melayani pembeli di warung. Pelaku sempat kabur menggunakan mobil pikap sebelum ditangkap di sebuah warung kopi. Kini pria berusia 41 tahun tersebut telah berstatus tersangka dan masih menjalani pemeriksaan. Terungkap pula, tersangka yang bertugas di Polres Metro Bekasi Kota itu mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2020. Selama menjalani pengobatan, ia sudah tidak bertugas dan mendapat cuti sakit. Dalam pemeriksaan kami juga menemukan surat yaitu terdapat riwayat tentang kesehatan yang dialami oleh terduga pelanggar, yaitu terduga pelanggar mengalami gangguan kejiwaan. Parisida atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap orang tuanya tidak muncul secara tiba-tiba. Umumnya masalah sudah berlangsung lama namun tak disadari atau tidak terselesaikan hingga mencapai titik emosi yang tak lagi bisa dikendalikan. Masalah tersebut bisa saja berawal dari pola asuh yang diterapkan orang tua yang didasari nilai-nilai tertentu yang tak dipahami anak dan terbawa hingga dewasa. Ada keluarga yang begitu menekankan misalnya faktor ekonomi, ada keluarga yang begitu menekankan faktor pendidikan, ada lagi keluarga yang menekankan mungkin kebersamaan dan sebagainya. Nah, value-value atau nilai-nilai ini seringkali mungkin tidak dipahami oleh anak sebagai suatu nilai dalam keluarga sehingga anak tidak bisa menerima, tidak bisa mengadopsi, tidak bisa menyadari bahwa ini adalah nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya sehingga terus-menerus timbul perasaan pemberontakan di dalam dirinya yang akhirnya terakumulatif untuk kemudian mendorong dia melakukan suatu tindakan begitu yang biasanya agresif. Selain pola asuh, faktor lingkungan juga punya pengaruh kuat. Penting untuk segera memahami tanda-tanda konflik yang dialami anak maupun anggota keluarga lain dalam jenjang usia berapapun. Yang penting adalah tadi orang tua menyadari bahwa ada masalah gitu ya dengan agresivitas, kemudian secara bersama-sama kemudian melakukan program terapi ini gitu. Karena program terapi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh anak, tetapi juga harus didukung oleh seluruh anggota keluarga begitu dan kemudian bersama-sama melakukan program ini agar anak menjadi berubah begitu. Berubahnya anak juga pasti akan merubah perilaku orang tua. Mendidik anak tidak pernah mudah. Namun menerapkan pola asuh yang seimbang antara tuntutan, penghargaan atas pencapaian anak, komunikasi yang hangat, dan ikatan emosi yang sehat bisa menjadi jalan mengantar anak tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Tim Liputan melaporkan.